Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktarian Prasetyo Murdianto, NIM 19050512040 dari Prodi S1 Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan dan mensimulasikan tentang subnetting. Pertama, kita harus mengerti arti dari subnetting. Subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya bisa dilakukan pada IP address kelas A, B, dan C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Prinsip subnetting adalah memperbanyak network ID dari satu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID host tambahan. Kenapa memerlukan subnetting? Yaitu untuk mengalokasikan IP address yang terbatas supaya lebih efisien. Jadi kita langsung ke simulasinya ya. Pertama, kita siapkan PC. Sebenarnya kita mau mensimulasikan di itu ya, laboratorium misalkan. Ada 3 PC. Tiap laboratorium ada 3 PC. PC 1, 2, 3. Dan ada switch, ini switch pakai yang PT switch ya. Switch ini diibaratkan sebagai lab 1. Lalu kita sambungkan fast internet 0 ke fast internet 1. Ini juga. Terus ini juga. Ini sudah ya. Kita rapikan dulu. Udah. Lalu kita copy paste saja untuk mempersingkat waktu. Misal kita di kampus ada 2 lab, di jurusan ada 2 lab ya. Di jurusan ada 2 lab. Jadi ini lab 1 dan lab 2. Saya rename dulu. Ini lab 2. Dan kita perlu router untuk menghubungkan lab-lab. Kita perlu router menggunakan PT router ini. Ya sudah ya. Jadi ini dihubungkan. Pas internet ini dihubungkan. Ini sudah terhubung ya. Jadi setelah ini kita harus mengkonfigurasikan IP dari masing-masing PC maupun router. Saya sudah ada listnya untuk mempersingkat waktu. Jadi nanti tinggal copy paste ya. Caranya itu double klik, setelah itu muncul seperti ini, desktop IP configuration. Langsung ini udah, tinggal masukin saja. PC 1 di lab 1, PC 1 kita pakai ini. Otomatis 192. Gateway-nya pakai ini. Nanti setelah kita mengisi konfigurasi akan saya jelaskan masuk dari 192 ini, masuk dari ini, dan 62 ini. Nanti akan saya jelaskan setelah mengkonfigurasikan semua ini. PC 2 desktop IP konfigurasi. Ini sama seperti gateway yang awalnya. Nanti juga saya jelaskan fungsi dari gateway. Addressnya cuma berbeda 2, akhirannya 2. Ini juga diganti 192. Ini juga sama, tapi beda, ini 3, beda akhirnya 192. Untuk
gateway-nya untuk PC3 tidak usah diisi gateway. Jadi kita nanti tahu bagaimana kalau memakai dan tidak memakai gateway. Ada perbedaannya nanti. Langsung ke PC1 yang lab 2. Desktop IP configuration. Nah, untuk PC2 ini perbedaannya di sini akhirannya. Tadi kan di awal dari 1. Kalau ini PC di lab 2 PC1 ini akhirannya 65. Nanti saya jelaskan. Ini 192. Gateway-nya juga berbeda. Yang awalnya 62 sekarang jadi 162. Nanti juga saya jelaskan kenapa berbeda. Lalu di ini juga PC2 ini yang awal 65 jadi 66. Ini 192. Untuk default gateway-nya gak usah diisi, nanti biar tahu perbedaannya. Memakai dan tidak memakai default gateway. Ini sama, cuma ini beda 67. Ini 192. Sudah? Kalau sudah, kita setting routernya. Fast internet 0. Nah, fast internet 0 ini terhubung di sini. Ini kabel fast internet 0 ini. Dia menghubung ke lab 1 ke PC 123. Ini settingnya. Ini IP address-nya disesuaikan dengan IP address ini, disesuaikan dengan yang ada di sini. Address-nya disesuaikan dengan ini. Dengan default gateway yang ada di situ. Nah, ini disesuaikan dengan yang default gateway ini, disesuaikan dengan ini. Ya kan otomatis. Nah, ini 192. Ya sama kan, sama kayak ini kan. Kan ini sudah di ini kan PC1 bagian sini untuk kabel ini kan. Lalu untuk mengisi yang fast internet 1 ini di kabel ini, untuk mengisi ini, kita cara ngisinya tuh nentuin dari sini tadi di IP configuration di default gateway. Ini harus disamain dengan default gateway-nya. Router default gateway ini kopas dengan ini. Sudah. Ini kan otomatis 192, sudah kan? Nah, ini kan masih merah. Untuk menghilangkan warna merah supaya warnanya hijau, ini dicentang di enable, port statusnya di enable. Yang ini juga di enable. Ya, sudah ya. Jadi ini sudah dikonfigurasikan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang ini. Misal PC1 dan PC2 yang ini ya. PC1 di lab 1 sama PC1 di lab 2. Nah. Ini kenapa kok beda? Ini kenapa kok juga beda? Nah, saya akan jelaskan ambil dari relasi dari dari blognya dosen saya yaitu Pak Agus Priharto. Yaitu ini. Ini tuh diibaratkan seperti ini ada. Nah, ini lab 1, lab 2. Ini dibuat tabel gini. Jadi lab 1 itu mulainya dari 0, sedangkan lab 2 mulainya dari 64. Nah, jadi kan ini tadi kan lab 1 kan awalnya dari 1 2 3 dan seterusnya. Lab 2 awalnya dari 65 dan seterusnya. Kenapa kok tabelnya gini? Soalnya nah, ini kan awalnya kan gini. Ada beberapa tabel gini. Gimana sih kok nentuin kok itu tahu itu 26, itu 25, 24, 27 dari tabel ini? Nah, kita harus ngerti tabel ini dulu. Jadi nentuin 26 itu nggak ngasal nentuin, ada subnet masknya. Itu dari 192. Nah,
Ini tadi kan 192 kan, subnet masknya akhirnya kan 192. Berarti ini kode 26 lalu dia lanjut 26 kalau dilihat di sini lah. Untuk pembagiannya gini, ini lab 1 lab 2. Nah ini kan lab 2 di awal dari 65, ini kan 64, habis itu 65 ditambah 1. Terus kalau lab 1 kan tadi kan di awal dari 1. Nah ini awalnya dari 1, karena ini tadi ini awal dari 0 terus 1, lab 1 lab 2 tuh. Terus lanjut untuk ini tadi, yang ini tadi untuk default gateway ini disesuai dengan kabel yang ada yang menghubung ke router ini. Terus router gateway IP addressnya disesuaikan dengan default gateway-nya. Jadi dia saling berhubungan ya. Jadi kita langsung ke simulasi, habis itu langsung ke simple PDU. Ini coba ya, kita PC1 ke PC2, kita coba mengirim broadcast. Ya ini karena ada ARP-nya, kita edit filter dulu. Kita gunain ICMP. Ini di unchecklist dulu. Udah. Nah, habis itu kita lihat, kita simulasikan. Dia akan langsung mengirim ke lab, switch lab, habis itu PC2 kembali lagi ke lab 1, lalu PC1. Dia akan selesai. Terus kita hapus. Gimana misal kita ngirim PC1 ini, ngirim broadcast dari PC1 ke PC1 yang lab 2. Kita coba ya. Ini coba sini. Kita cek filternya masih ICMP. Kita lanjut. Kita coba simulasikan. Dia mengirim ke lab 1 ke router ke lab 2. Maaf, kita ulangi. PC1 ke lab 1 ke router ke lab 2 ke PC1. Nah sudah diterima ke PC1 kan, dia langsung kembali lagi ke PC1 yang lab 1. Nah lancar dia ya, lancar, sukses. Terus tadi kan ada beberapa PC yang tidak saya kasih gateway kan. Coba misal PC3 tadi kan tidak ada gateway-nya. Ya jangan PC3 dulu lah. PC2 tadi kan ada gateway. Coba kita kirim ke PC yang tidak ada gateway-nya di lab 2. Misal PC2 ini tidak ada gateway-nya kan. Coba dampaknya apa kalau tidak ada gateway? PC2 ini ke PC2 lab 2 yang tidak ada gateway-nya. Coba kita simulasikan. Dia akan mengirim ke lab 1 ke router ke lab, maaf ini kok STP, coba di reset ya. Ke lab 1 ke router ke lab 2 ke PC2. Apa yang terjadi? Nah dia tidak akan mau kembali karena dia tidak punya gateway yang ada di router ini. Kalau dia nggak ada gateway-nya, udah dia stack di situ aja, nggak bisa kembali ngirim ke PC2 lagi. Bagaimana kalau misalnya yang tidak ada gateway itu PC3 yang di lab 1? Coba ya. Yang ini kan tidak ada gateway-nya kan. Coba kita kirim ke ada gateway-nya. Nah, sebelum dia mulai, dia sudah tidak bisa mengirim. Karena kalau dia mau ngirim ke lab 2, dia perlu adanya gateway. Misal kalau kita cuma mengirim PC3 ke PC2 ya.
Dia pasti bisa karena dia gak perlu gateway. Nah, karena dia gak perlu gateway, jadi dia sukses. Jadi gateway itu berfungsi untuk mengirimkan di luar switch, atau perlunya kalau perlu router dia pasti perlu gateway. Kalau nggak ada gatewaynya dia nggak bisa ngirim, atau nggak bisa kembali. Terus coba kita simulasikan ya di command prompt. Kita mode real time dulu. Kita coba simulasikan di command prompt. Ini ada bahasanya juga. Pakai ini tracer, format perintahnya tracing, tracer IP tujuan. Jadi misal kita klik dulu ini ya, T tracer. Oh, nggak bisa dikopas ternyata. Nah, gini T tracer, tracer dan tracer terus spasi IP tujuan. Misalkan tadi kan saya double klik dari ini ya, PC1 ya. Ini PC1 saya tujukan kemana? Misal ke PC1 yang lab 2. Double klik, kita cek IP-nya, IP tujuannya. Oh, ini di copy, terus dipastekan di sini. Oh, nggak bisa dipaste, jadi manual ya. Di 192.168.1.1.65. Coba kita cek. Nah, dia berjalan dengan komplit, trace komplit. Terus coba kita ke ini. Ini komplit karena sama-sama ada gateway-nya dia. PC1 ada gateway-nya, PC1 lab 2 juga ada gateway-nya. Coba kita kirim tracing ke PC2 yang nggak ada gateway-nya ya. Coba kita cek IP-nya berapa. Ini IP-nya, IP address. Terus kita coba lanjut, coba trace, salah tracer, IP-nya 192.168.1.66. Apa yang terjadi coba? Nah, dia bakal gini. Kenapa dia stuck di sini? Karena dia nggak ada gateway-nya. Dia akan memproses terus sampai nanti akhirnya RTO, request timeout. Gak ada batasnya sih. Gitu terus. Soalnya dia gak ada gateway-nya. Dia akan memproses terus karena dia gak ada gateway-nya. Terus coba misal kita dari ini ya. Ini kan tadi kan kita coba dari PC1. Kan ada gateway-nya. Coba dari PC3 yang nggak ada gateway-nya dari awal. Dari PC3 ke PC1 yang ada gateway-nya. Kita pakai command prompt tadi ya. Kita cek IP-nya berapa PC1 lab 2. Ini kita tracer 192.168.1.665. Nah, dia sebelum mengirim dari awal sudah nggak bisa karena dia udah nggak ada gateway-nya. Jadi emang nggak bisa. Dari awal udah nggak bisa, kecuali kalau dia nggak perlu lewat router, dia cuma switch, pasti bisa. Coba ya, di close command prompt. Kok masih request dia. Yaudah, misal PC2 ke PC3. PC2 kan ada gateway-nya, PC3 nggak ada gateway-nya. Jadi gimana coba?
tracer ke PC3. Coba dilihat IP configuration. Ini kita cek 192.168.1.3. Ya, dia akan berjalan dengan komplit, dengan lancar. Jadi kesimpulannya, gateway kesimpulannya, fungsi dari default gateway itu, dia itu berfungsi untuk mengirimkan broadcast ataupun pesan yang melalui router. Gateway di PC itu disesuaikan dengan dia PC yang gateway yang ada di PC, dia itu menjadi IP address di router. Sehingga nanti kalau misal dia mau mengirim atau membroadcast PC yang ada di luar switch yang dihubungkan melalui router, dia perlu adanya gateway. Lalu untuk menentukan ini tadi 192 yang akhirnya ini tadi, dan ini 1, dan kenapa ini kok 65, tadi kok 1. Benar. Ini 1, kenapa ini 65? Ya, harus mempelajarin ini dulu. Harus mempelajari tentang pentabelan ini, pemetaan ini. Kenapa ini 62? Lah 62 nanti tadi asalnya dari ini. Ini tadi kan subnet max-nya kan 192, jadinya pakai CDR 26. CDR 26 dia memakai tabel yang ini. Jadi dia pemetaannya untuk lab-labnya dia pakai ini. Jadi misal kayak kita mau bikin jaringan, kita harus ngerti dulu ini gang ini pakai lab mana, ini lab mana. Jadi harus dipisahkan, tidak bisa sama. Untuk efisiensi itu fungsinya. Jadi sekian simulasi saya, dari simulasi secara langsung maupun simulasi secara command prompt. Jika ada salah kata atau kesalahan lainnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.